Sudah. Untuk subjeknya menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang telah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Sarmini M. selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Dan teman-teman reviewer atas nama Siti Nurul Maulidia dengan NIM 028 dan Novemalisda Dewi Sofiana Tuzaro dengan NIM 034. Izinkan saya di sini untuk melakukan presentasi penelitian saya dengan judul penanaman nilai Pancasila dalam membentuk karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat Merpati Putih di SMP Negeri 1 Wates. Langsung saja memasuki ke slide yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang. Yang pertama, pendidikan karakter berperan untuk mengatasi akar masalah moral sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa moral sosial ini sangat diperlukan oleh peserta didik, khususnya saat mereka masuk ke sekolah menengah pertama, di mana moral sosial ini dapat memotivasi manusia dalam bertindak dan berbuat baik, didasari dan dilandasi oleh kewajiban mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat menjadi salah satu alternatif pilihan pendidikan karakter yang dapat dilakukan di luar jam sekolah, di mana kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat ini dapat dijadikan sebagai sarana bagi peserta didik untuk meningkatkan minat dan bakat mereka. Selain itu, mereka juga dapat memperdalam karakter mereka melalui kegiatan pencaksilat ini. Selanjutnya yaitu pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik. Yang keempat, penanaman pendidikan karakter yang dilakukan berdasarkan pengamalan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, di mana dalam melaksanakan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat Merpati Putih ini dilandasi dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, sehingga peserta didik dapat mengimplementasikannya di lingkungan keluarga, sekolah, atau bahkan di lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, bahwa penguatan pendidikan karakter yang disingkat dengan PPK ini merupakan satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama di sini ada bagaimana proses pelaksanaan ekstrakurikuler pencaksilat Merpati Putih dalam membentuk pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Wates. Yang kedua, apa saja nilai-nilai karakter yang terbentuk dalam penanaman karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat Merpati Putih di SMP Negeri 1 Wates. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan umum, menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk meningkatkan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat Merpati Putih. Yang kedua yaitu tujuan khusus, di mana tujuan ini mendeskripsikan proses penanaman pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat Merpati Putih dan mengetahui apa saja nilai-nilai karakter yang dapat diambil dari penelitian tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila yang ada. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi dan nilai-nilai yang baik mengenai Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, peserta didik, guru, dan pembina pencaksilat serta masyarakat. Selanjutnya, bab kedua, kajian pustaka. Di sini saya menampilkan beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Janah R. Afid Nurka 2018 dengan judul Implementasi Nilai-nilai Luhur Budaya Pencaksilat sebagai Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan karakter melalui pencaksilat adalah rekulturisasi kearifan lokal sebagai upaya meningkatkan karakter siswa. Yang kedua, penelitian Roni Juwandi tahun 2022 dengan judul penguatan civic kultur berbasis nilai kearifan lokal melalui eksistensi pencaksilat sebagai kebudayaan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat Merpati Putih sangat membawa perubahan sikap peserta didik. Dan yang terakhir, penelitian menurut Jehan dan Adolf B. tahun 2021 dengan judul Pendidikan Karakter sebagai Upaya Wujudkan Pelajar Pancasila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter adalah proses menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, meliputi pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan. Selanjutnya, kerangka teori. Di sini ada 4. Yang pertama, nilai Pancasila. Yang kedua, pendidikan karakter. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, Pancasila. Yang pertama, nilai Pancasila. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 mengenai rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai dengan 2024 yang berbunyi, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama yaitu beriman, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua yaitu pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter merupakan suatu prosedur yang menumbuhkan nilai-nilai karakter terhadap pelajar meliputi wawasan, pemahaman diri, keteguhan hati, dan komponen semangat serta langkah mengimplementasikan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain, lingkungan, maupun masyarakat, menurut Suartini tahun 2017. Yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A tentang implementasi kurikulum 2013, dijelaskan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Yang keempat yaitu pencaksilat. Pencaksilat sendiri merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari budidaya yang sudah turun-temurun. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pencaksilat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Seni bela diri ini terus berkembang pesat dan terpelihara dengan baik di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan pencaksilat saat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Di sini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Wates melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Yang keempat, kepala sekolah, guru olahraga, pelatih ekstrakurikuler, dan siswa atau peserta didik yang mengikuti organisasi pencaksilat ini, sehingga muncullah judul penanaman nilai Pancasila dalam membentuk karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat di SMP Negeri 1 Wates. Yang selanjutnya adalah bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, dan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada studi kasus Susilo Raharjo dan Gutnanto. Subjek penelitian ini mengambil subjek atau pelaku yang bersangkutan dalam hal ini adalah yang pertama kepala sekolah, Mas Huri SPD MPD, lalu guru olahraga Ditya SPD, pembina ekstrakurikuler pencaksilat Merpati Putih Aprilianto Romadana SPSI, dan peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler selaku subjek belajar yang terpilih. Lalu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Jalan Raya Kediri nomor 3, Kecamatan Wates, Desa Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tepatnya di SMP Negeri 1 Wates.
fokus penelitian ini yang pertama, pada penelitian ini akan berfokus pada penanaman nilai Pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan yang kedua pembentukan karakter peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat Merpati Putih. Selanjutnya teknik dan alat pengumpulan data ada 3. Yang pertama observasi, di mana melakukan pengamatan, proses pengamatan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian. Yang kedua wawancara, kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi kepada narasumber yang telah ada. Dan yang ketiga dokumentasi sebagai bukti bahwa penelitian itu telah dilakukan. Yang terakhir teknik analisis data, yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membantu penyelesaian presentasi penelitian ini. Terima kasih. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk reviewer pertama dengan NIM 034 atas nama Novem Alista Dewi Sofianatul Zahro. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Titik atas waktu yang telah diberikan. Di sini pada slide pertama, sebelumnya saya mengapresiasi judul dari Mbak Titik ini sudah sangat bagus karena ekstrakurikuler pencak silat kan belum terlalu terkenal di kalangan masyarakat maupun peserta didik. Jadi judul ini merupakan judul yang menurut saya itu tidak biasa begitu. Yang pertama. Lalu di sini saya bertanya bertanya mengenai nilai Pancasila yang mana yang bisa membentuk karakter siswa melalui ekstrakurikuler pencak silat Merpati Putih ini. Karena pada judul di awal tidak ada penjelasan mengenai mengenai nilai Pancasila yang mana yang akan diterapkan. Sedangkan nilai Pancasila itu banyak. Apakah semuanya itu digunakan apa atau ada ada poin khusus begitu. Jadi nanti dapat ditambahkan jika nilai Pancasila yang diterapkan itu nilai yang mana begitu. Jadi pembaca itu lebih jelas eh, dalam memfokuskan apa ya eh, seperti kerangka berpikirnya untuk bisa menangkap apa yang Mbak Titi sampaikan. Begitu. Lalu di slide selanjutnya, slide kedua. Nah, di sini pada bab 1 pendahuluan, mungkin saya akan menambahkan sedikit, yaitu tadi kan pada judul yaitu penanaman nilai Pancasila. Jadi pada latar belakang yang dibahas pertama yaitu harusnya membahas mengenai nilai Pancasila karena penelitian ini sendiri adalah penelitian yang lebih memfokuskan terhadap penanaman nilai Pancasila. Jadi karakternya itu mungkin nomor nomor kesekian lah. Tadi kan yang judul awal itu penanaman nilai Pancasila begitu. Jadi harus harus difokuskan di situ dulu. Lalu dapat lalu jika sudah selesai dalam menjelaskan mengenai nilai Pancasila yang mana dan apakah penjelasan Pancasila itu sudah cukup, lalu bisa ditambahkan mengenai karakter begitu. Lalu slide selanjutnya, pada slide tujuan dan manfaat ini sudah bagus ya. Slide selanjutnya, Mbak Titik juga telah memberikan kajian pustaka yang cukup untuk
melengkapi penelitian yang telah Mbak Titi lakukan. Terus slide selanjutnya. Kerangka teori juga menurut saya sudah lengkap. Jadi mungkin ini telah memenuhi syarat begitu. Jadi tidak ada penambahan di sini dari saya. Slide selanjutnya. Kajian pustaka ini juga sangat baik ya karena presentasi yang telah Mbak Titi lakukan ini eh, memberikan pandangan terhadap pembaca bahwa ada tahap-tahap yang penting yang harus dilakukan. Jadi tidak ada tidak ada apa ya tidak ada komponen yang menyatu begitu. Jadi tidak tidak ada yang saling saling bersatu. Di sini kan sendiri-sendiri gitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini pada bab 3 metode penelitian, jenis penelitian juga sudah sangat bagus seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Titi. Lalu saya akan menambahkan apa ya, masukan saya begitu ya pada subjek penelitian. Di sini subjek subjek penelitian mengapa ada guru olahraga yang menurut saya guru olahraga itu kurang memahami dalam pelaksanaan ekstra tersebut begitu. Jadi kalau guru olahraga itu biasanya hanya mendalami bidang bidang ilmu pendidikan yang hanya apa itu? Yang hanya terfokus pada olahraga saja, sedangkan ekstrakurikuler pencak silat ini kan bukan sebuah olahraga saja, ini kan juga mengandung seni begitu. Jadi menurut saya subjek penelitian untuk guru olahraga ini tidak perlu ada begitu. Lalu jika kepala sekolah mungkin juga hanya mengetahui bagaimana membentuk karakter. Untuk pelaksanaannya pembentukan karakter dalam ekstrakurikuler juga kurang paham menurut saya untuk kepala sekolah. Begitu. Mungkin cukup dari saya. Saya serahkan kepada Mbak Titi. Terima kasih. Sama-sama, baik. Terima kasih Novem Alisda telah mereview PowerPoint presentasi penelitian saya. Selanjutnya yaitu atas nama Siti Nurul Maulidia dengan NIM 028, silakan untuk mereview presentasi saya. Baik, terima kasih Titi telah memberikan kesempatan untuk mereview PPT dengan judul Penanaman Nilai Pancasila dalam Membentuk Karakter Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pencaksilat Merpati Putih di SMP Negeri 1 Wates. Menurut saya dari judul ini menarik dan bisa untuk dikembangkan ke depannya. Next. Untuk latar belakang, sebaiknya ditambahkan tentang studi awalnya, tidak jauh beda dengan Novem, yakni tentang nilai Pancasila. Sehingga sebelum membahas tentang peran pendidikan karakter untuk mengatasi akar masalah moral dan sosial, pembaca mengerti tentang apa saja sih nilai yang ada pada Pancasila dan bagaimana pembelajaran nilai Pancasila dapat berpengaruh dalam membentuk karakter siswa. Next. Untuk tujuan dan manfaat, menurut saya cukup. Next. Pada bab 2, di kajian pustaka sudah cukup. Dan saya ingin menambahi pada bab 2 di kerangka berpikir. Ya, pada bab 2 kerangka berpikir itu sebaiknya
subjek penelitian tidak perlu ditulis kembali karena pada bab 3 nanti sudah ada subbab khusus untuk menjelaskan tentang subjek penelitian. Dan sebaiknya pada kerangka berpikir ini ditambahkan tentang teori yang mendukung penelitian tersebut. Jadi penelitian itu nantinya mengikuti teori apa seperti itu. Next. Pada bab 3 tentang metode penelitian, pada desain penelitian dapat ditambahkan sitasi dari sumber yang diambil. Karena di jenis penelitian itu hanya ada nama tokoh, belum ada sitasinya ya. Untuk lainnya sudah cukup. Untuk teknik analisis data dapat disertakan tokoh yang mendukung teori yang digunakan peneliti dalam melakukan teknik analisis data. Dan sebaiknya pada metode penelitian bisa ditambahkan babnya agar sistematika tetap terlihat urut dan runtut. Next. Nah, untuk daftar pustaka saya izin menambahi. Menurut saya pribadi, tentang susunan daftar pustaka sebaiknya diberikan spasi agar antara daftar pustaka satu dengan daftar pustaka lainnya itu terlihat urut dan rapi. Seperti itu. Terima kasih, cukup review dari saya kembalikan ke Titik. Baik, terima kasih Siti Nurul Maulida telah melakukan review terhadap PowerPoint saya. Di sini saya akan menanggapi dari review yang telah Siti Nurul dan Novem lakukan. Menjawab pertanyaan dari Novem Alisda, nilai Pancasila mana yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini? Yang saya lakukan adalah ada 5 dari nilai Pancasila yang ada. Namun di sini saya memilih untuk beberapa nilai yang saya gunakan, yaitu diantaranya ada 18 nilai. Yang pertama religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, modifikasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Di mana 18 nilai ini sudah ada di dalam 5 sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya, di bagian kajian di bagian kerangka berpikir, terima kasih telah mereview, nanti akan saya benahi. Lalu di bagian jenis penelitian ini saya juga lupa untuk menambahkan sitasi. Terima kasih untuk Mbak Siti Nurul Maulida telah mengingatkan saya. Dan di bagian terakhir, bagian daftar pustaka, terima kasih juga telah diingatkan bahwa daftar pustaka saya ini kurang rapi. Begitu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada reviewer pada PowerPoint penelitian saya, kepada NIM 028 Siti Nurul Maulida dan NIM 034 Novem Alisda Dewi Sofiana Tuzaro. Terima kasih saya ucapkan. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.